Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, sobat semua, ini nampaknya kawanan Roy Suryo ini makin panik saja ya. Beredar sebuah video yang memperlihatkan bahwa barisan Roy Suryo ini akan mencabut BAP. Ya, banyak masyarakat yang tidak percaya sama mereka. Bahkan ahli-ahli digital forensik yang asli seperti Bang Joshua Sinambela ini juga terus mengeluarkan sanggahan-sanggahan atau bantahan-bantahan terhadap argumen yang dilontarkan oleh barisan Roy Suryo CS gitu ya. Dan mungkin ini ya para barisan sakit hati ini mulai sadar bahwa argumen-argumen yang sok akademis yang dilontarkan oleh Rismond dan Roy Suryo ini bakal ketahuan bohongnya karena pakar-pakar asli sudah mulai bermunculan gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Oh ya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut Panik BAP ya, panik. bersama-sama. Yang kemarin itu. Tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara kalian. Itu tidak bisa jalan kasusnya. Apakah narasi ini terus digulirkan? Apakah mereka betul-betul tahu mengenai digital forensik atau mereka hanya sekedar cocok logi saja? Iya. Jadi menurut saya, kebanyakan mereka menggunakan asumsi ya. Jadi istilahnya cocokologi ya. Jadi mereka, terutama Rismond di awal ya. Jadi ketika Rismond mendapatkan satu skripsi saja, dia melihat, wah ini modern sekali gitu kan. Oh ini persis ini kayaknya printer inkjetnya dia zaman dulu mungkin hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi dia merasa, wah inkjet kan tahun sekian. Oh ini tahun 85 kok bisa gitu kan. Nah, asumsi-asumsi lah yang dia gunakan. Bukan forensik ya. Forensik dokumen itu nggak bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di media sosial. Dan dia mendapatkan gambar itu dari media sosial. Dia tidak merasakan sendiri. Tidak meraba ya. Kelihatan sebenarnya itu hasil dari hand press ya. Saya meraba sendiri, melihat sendiri, saya tekan-tekan mulai dari halaman sampul sampai halaman semua daftar isi sampai ke belakang ya, sampai nanti ke bagian penutup, bibliografi segala macam. Makanya ya nanti ada yang banyak sering sekali dibicarakan juga ya di media sosial itu peran Pak Kasmujo ya. Deskripsinya katanya, Roy Suryo mengatakan tidak ada Kasmujo deskripsinya gitu ya. Itu salah besar sebenarnya ya. Kenapa? Karena mereka nggak baca dari awal sampai akhir skripsi ini. Tapi merasa Pak Kasmujo nggak ada di situ gitu ya. Padahal ya deskripsi Pak Jokowi itu jelas di bibliografinya ada ya referensi buku atau karya dari Pak Kasmujo. Ini ya sama sekali mereka tidak pahami gitu ya. Bayangkan ketika Anda membuat skripsi gitu ya, membuat skripsi dan Anda mengadopsi atau menjadikan referensi adalah buku dari dosen Anda atau buku dari orang yang membimbing Anda gitu ya. Nggak harus pembimbing skripsi ya, siapapun yang membimbing kita, siapapun yang tempat kita belajar layak kita sebut sebagai pembimbing gitu ya. Makanya Pak Jokowi menyatakan di pembimbingnya karena yang masih ada ya itu ya kan. Kemudian dia masih mengingat mungkin gitu ya. Dia pernah mengadopsi atau mereferensikan buku-buku atau karya dari Pak Kasmujo ya. Nah, di sini mungkin saya tunjukkan ya bagian yang mana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya coba kembali lagi, saya coba tampilkan lagi belakang layar saya ya. Share monitor. Kita cari di ETD ada ya. Di bibliografi. Nah, ini ya. File ada bibliografi ya. Nah, di sini ya. Kasmujo 1982, pengantar industri kayu lapis Indonesia, bagian penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan setelah saya cari
buku ini juga dijadikan referensi oleh banyak mahasiswa, bukan hanya mahasiswa di Fakultas Kehutanan, tapi juga mahasiswa di luar UGM. Ya, Anda bisa cari sendiri, ya, ini. Ya. Banyak referensi yang menggunakan bukunya Pak Kasmujo. Jadi ini real, ya. Jadi Pak Kasmujo itu udah dipastikan memang dosen yang ada di Fakultas Kehutanan dan dijadikan referensi, ya, karyanya mungkin oleh Pak Jokowi dan teman-temannya, gitu ya. Jadi tidak salah, ya, ketika Pak Jokowi menyatakan dosen pembimbing saya, gitu ya, bukan dosen pembimbing skripsi, tapi meskipun dia bimbingan di sana, ya. Saya masih ingat dulu, ya, ketika saya semester 5, semester 6, ya, di jurusan Teknik Elektro, ya, saya pernah membimbing beberapa mahasiswa S2, ya, dan sekarang mereka sudah jadi doktor, ya. Ada yang sudah sukses lah, demikian, gitu ya. Mereka juga memanggil kita sebagai apa, ya? Ya, mereka sangat menghargai kita ketika kita bisa membimbing mereka, membantu mereka mengerjakan tugas-tugas mereka berhubungan dengan hal-hal teknis dulunya, ya. Dulu tentang IT, networking, mail server, web server, segala macam lah, ya, gitu ya. Nah, siapapun bisa membimbing mereka. Nggak harus dosen pembimbing yang tercantum dalam secara resmi, ya, pembimbing skripsi, ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya tambahkan, gitu ya. Ini saya bisa tunjukkan di sini. Oh, langsung tunjukkan ini. Nah, ini, ya, di sini. Oke. Ya. Jadi tulisan SMA 6-nya di mana, SMPP-nya di mana? Boleh tunjukkan, Pak? SMA 6-nya di dalam kurung, di bawahnya SMPP. Oke, itu gimana penjelasannya tuh? Pak Bambang, Nyon Sewu, Ya, siap. pada saat tahun 80 itu sudah terdengar kabar kalau SMPP Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu akan ganti nama jadi SMA 6 itu sudah ramai atau sudah terdengar? Itu kami sebagai siswa, kami tidak masuk di ranah itu. Karena ranah itu adalah ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, pada sudah. saat itu namanya Dinas Pedanka. Ya sudah, kalau gitu memang sulit dijawab saat ini, Mas Aiman. Iya. Biarkan nanti ini akan terjawab. Bisakah seseorang yang kemudian sekarang namanya, misalnya saya nama saya kecil dulu, ini nggak usah pakai orang lain ya. Nama kecil saya dulu namanya Roy Suryo Udoro. Jadi kalau orang nyari di sistem pendidikan itu ada orang yang sok pinter kemudian nyari Roy Suryo ijazah S1-nya apa ya nggak ketemu nama saya Roy Suryo Udoro, ya. Tapi saya sekarang namanya Roy Suryo Noto Dibrojo. Setelah mendapat serat kekancingan dari Keraton Puro Pakualaman. Tapi Mas Aiman, sebelum saya mendapat serat kekancingan pada tahun 2000 sekian, ya saya nggak ngerti kalau nama saya berikut. Kan lucu kalau dulu saya ketika SMP nulis Roy Suryo Udoro dalam kurung Noto Dibrojo. Kan nggak mungkin, itu aja. Oke, saya mau tanya, Pak. Boleh tadi kalau Bapak tidak keberatan menunjukkan lagi ijazah SMA-nya? Oke, Ya. agak jelas Pak biar. Oke, tulisan SMPP-nya di mana, SMA 6-nya di mana? Solo ya? Jadi tulisan SMPP itu ada di atas, Dicap itu ya? di dalam lingkaran, dicap. Oke. Itu ada di dalam lingkaran di atas. SMA 6-nya, 6 Romawi itu di bawahnya. Di bawahnya, oke. Perubahan dari SMPP ke SMA 6 itu tahun berapa, Pak? Kalau perubahan itu kalau saya mengikuti berita yang ada itu tahun 1985. Oke, 85. Artinya 5 tahun setelah Bapak lulus baru berubah SMA 6, gitu ya? Ya, SMA 6 itu angka 6, bukan Angka 6. Romawi tapi angka 6. Iya, tapi di tahun 85 tahun sebelumnya sudah bisa memprediksi, ini kan yang tadi disampaikan Mas Roy Suryo ya, sudah bisa memprediksi bahwa akan berubah nanti namanya menjadi SMA 6, padahal belum berubah. Begitu ya Pak ya? Untuk Mas Aiman di situ saya nggak punya wilayah Ya, di situ. ya. Karena saya sebagai objek Oke. saat itu objek dari Dinas Pendidikan. Saya mau tanya ke Pak Bambang aja. Pak Bambang waktu masuk sana tahu nggak itu akan berubah jadi SMA 6 tahun 8, berarti kan lulus tahun 80, berarti masuk sekitar Ya. tahun 77, betul Pak ya? Iya, iya. Tahun 77 atau 77, Tahun 77, betul. Tahun 77, 78, 79 Iya, gitu iya. ya. Itu sudah Iya. tahu bahwa itu akan jadi SMA 6. Tahu karena di papan nama sekolah itu disebutkan SMPP Oh. dalam kurung SMA 6 di pelangnya Oke. itu. Ya. Oh, ini sedikit menjelaskan sebenarnya, Mas Roy ya. Ya. Tuh dengerin Roy. Waktu dulu Pak Jokowi dan teman-temannya masuk di SMA tersebut, di papannya sudah ada kalau nanti sekolahan ini akan menjadi SMA 6 gitu loh ya. Jadi sudah tahu sebelumnya. Beda kalau dengan nama.
namamu kan dapat gelar dari sebelumnya kan ya belum tahu lah, ini kan sudah ada prediksi dari dinas pendidikan. Ya salahin dong dinas pendidikan, masa salahin Jokowi? Kocak Roy. Nah sobat semua, jika ada perbedaan pendapat tentang video ini, tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi ya, saya bukan buzzer, saya bukan hater, saya hanya rakyat biasa yang berpikir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.